Hai semuanya, saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang, pengertian, persamaan, dan perbedaan bimbingan dan konseling di sekolah. Sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Tahun 1909, usaha bimbingan dipelopori oleh Frank Person. Tahun 1960, bimbingan dan konseling hadir di Indonesia dengan adanya pemikiran bimbingan dan penyuluhan di sekolah yang merupakan salah satu hasil dari konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang. Peranan bimbingan dan konseling pada tahun 1971 ditandai dengan proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Tahun 1975 adanya kurikulum untuk SD hingga SMA mengenai manajemen serta layanan dari bimbingan dan konseling. Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah telah resmi ditetapkan sesuai pasal 6 ayat 1. Latar belakang bimbingan dan konseling di sekolah. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilatar belakangi oleh beberapa aspek, yaitu psikologis yang bersumber dari siswa sebagai subjek pendidikan di sekolah dan dapat menimbulkan permasalahan seperti perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu, penyesuaian diri, dan belajar, sehingga perlu adanya solusi melalui layanan bimbingan dan konseling. Sosial budaya di era globalisasi telah mengalami ketidaksiapan pendidikan untuk menghadapi perubahan sikap siswa yang dipengaruhi oleh budaya luar, sehingga para pendidik harus siap menghadapi tantangan tersebut dan mencari solusi dengan cara berinovasi serta berkreasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi ancaman bagi profesi konseling karena terjadi pengacauan oleh individu yang tidak terlatih dengan kualifikasi satu-satunya hanya membuka situs online dan membuat namanya terkenal dengan berbagai cara, ataupun individu yang sedang mengalami masalah namun bersikap bijak karena dalam prosedurnya tidak perlu bertatap muka. Pedagogis merupakan strategi mengajar seorang guru yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik secara optimal. Maka perlu dilakukan pendidikan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya pengajaran saja, tetapi juga menjamin bahwa setiap peserta didik secara pribadi mendapatkan layanan bimbingan yang tepat, sehingga bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa individu dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini bertujuan agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Konseling adalah suatu proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah, yaitu klien yang berharap mendapatkan solusi dari seorang konselor. Persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang hendak dicapai dengan usaha memandirikan individu, diterapkan dalam program sekolah dan mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Perbedaan antara bimbingan dan konseling yaitu ruang lingkup, permasalahan yang ditangani, tujuan dalam menghadapi permasalahan siswa. Layanan bimbingan lebih bersifat kelompok, tetapi konseling bersifat individual. Bimbingan berfungsi sebagai preventif dan pengembangan, sedangkan konseling tidak hanya sebagai pembimbing, tetapi juga fokus terhadap kuratif. Bimbingan berperan untuk membantu pencapaian program dan tujuan pendidikan, sedangkan konseling membantu berlangsungnya perkembangan pribadi siswa secara sehat. Petugas yang melakukan bimbingan adalah guru bidang studi, wali kelas, kepala sekolah yang mendapatkan pengetahuan tentang dasar-dasar praktis bimbingan di sekolah. Namun,
Apabila ingin melakukan konseling dengan bantuan konselor, lulusan sarjana bimbingan dan konseling. Kesalahpahaman bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut Prayitno, ada beberapa kesalahpahaman bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan dan konseling hanya untuk para siswa yang bermasalah, tetapi bisa sebagai pencegahan terjadinya permasalahan pada siswa. Bimbingan dan konseling semata-mata sebagai pemberi nasihat, tetapi konselor dan klien sama-sama aktif memecahkan masalah. Bimbingan dan konseling melayani orang yang sakit dan kurang normal. Konselor dianggap sebagai polisi sekolah karena menjaga tata tertib sekolah, kedisiplinan, dan keamanan sekolah. Konselorlah yang harus aktif, sedangkan klien pasif. Kemudian adanya anggapan bahwa layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki pendidikan khusus, yaitu lulusan dari jurusan bimbingan dan konseling. Menyamaratakan cara pemecahan masalah. Bimbingan dan konseling dibatasi hanya menangani masalah-masalah insiden. Guru bimbingan dan konseling bekerja sendiri, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat, memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada pengangguran instrumen. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching. Bye bye.